Halo pemirsa, kapan dan dimanapun Anda berada, selamat datang di Timeline News, di mana kita akan merangkum berita nasional maupun internasional bersama saya Aulia. Dan saya Zulfikar. Berikut adalah headline berita yang kita akan bawakan pada hari ini. Presiden Haiti, Jovenel Moïse, tewas dibunuh. Seorang anggota polisi dikeroyok pelaku balap liar viral di media sosial. Sebuah water cannon menyemprot lapak pedagang di Tanah Abang. Bantuan oksigen dari Singapura akan tiba 14 Juli mendatang. Dan selengkapnya hanya di Timeline News. Kita masuk pada berita pertama hari ini. Presiden Haiti, Jovenel Moïse, tewas dibunuh pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 kemarin dini hari sekitar pukul 1 waktu setempat. Dilansir dari kompas.com, kronologi dari kasus ini yaitu regu yang berisikan orang-orang bersenjata menyerbu kediaman pribadi Moïse di ibu kota Port-au-Prince pada pukul 1 dini hari waktu setempat. Presiden Haiti tersebut tewas ditembak sedangkan istrinya Martine terluka parah. Dia dilarikan ke rumah sakit setempat, kemudian dievakuasi ke Miami, Amerika Serikat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Moïse dikabarkan ditembak sebanyak 12 kali dan kantor serta kamar tidurnya digeledah. Belum diketahui identitas serta motif penyerangan tersebut. Duta Besar Haiti, Bohit Edmond, mengatakan bahwa para pembunuh adalah tentara bayaran profesional yang menyamar sebagai agen Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat atau DEA. Kepala Kepolisian Haiti, Leon Charles, menyampaikan bahwa pasukan keamanan terlibat baku tembak dengan para terduga penyerang pada hari Rabu kemarin. Sebanyak 4 pria bersenjata tewas ditembak oleh polisi dan 2 tersangka ditahan. Kabar terbaru saat ini, 11 tersangka pembunuhan tersebut ditangkap di Kedubes Taiwan keesokan harinya, tepatnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Kita beralih ke berita selanjutnya, sebuah video yang memperlihatkan seorang anggota polisi yang dikeroyok oleh sekumpulan anak muda yang sedang melakukan balapan liar viral di media sosial. Video yang berdurasi 15 detik tersebut diupload beberapa hari lalu dan berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan. Diketahui bahwa anggota polisi tersebut bernama Ibtu Suwardi. Dilansir dari detik.com, Suwardi menyatakan bahwa dia berniat membubarkan balapan liar di Antasari pada pukul 4 dini hari. Akan tetapi, seketika muncul gerombolan pengendara dari arah belakang rumah sakit Fatmawati, tuturnya. Kemudian Suwardi menyalakan sirine dan rotator dengan maksud membubarkan geng motor tersebut. Alih-alih mengikuti perintah Suwardi, para geng motor tersebut malah memaki dan memukul Suwardi. Mereka pun mengancam untuk melukai bahkan untuk membunuh Suwardi. Suwardi pun melepaskan tembakan peringatan untuk melarikan diri. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kejadian tersebut, yakni inisial M berumur 26 tahun, inisial G 24 tahun, dan inisial A 21 tahun. Berita selanjutnya lagi-lagi datang dari Jakarta, tepatnya di Tanah Abang. Sebuah unit water cannon menyemprotkan cairan disinfektan ke lapak yang berdiri di atas trotoar pada hari Jumat lalu. Dalam video viral tersebut, satu unit mobil water cannon milik kepolisian menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh bagian trotoar. Cairan tersebut membasahi trotoar hingga lapak area trotoar. Dilansir dari detik.com, Kapolsek Tanah Abang, Kompol Singgi Hermawan menjelaskan bahwa aksi tersebut terjadi pada Jumat 9 Juli 2021 di Jalan Kebon Kacang 1, Jakarta Pusat. Saat itu pihaknya menindak 5 lapak ekspedisi yang berdiri di atas trotoar dan melanggar aturan PPKM darurat. Singgi menegaskan pihaknya tak melarang perusahaan ekspedisi untuk beroperasional di masa PPKM darurat. Namun demikian, perusahaan wajib mematuhi aturan yang berlaku. Dia pun menepis kabar bahwa lapak pedagang kaki lima turut disemprot disinfektan. Berita gembira pada hari ini, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan bahwa Indonesia menerima berbagai tawaran bantuan berupa oksigen, obat-obatan, hingga peralatan medis dari negara-negara sahabat. Singapura telah mengirimkan bantuan tabung oksigen kepada Indonesia.
Bantuan ini diperkirakan akan tiba di Indonesia pada 14 Juli mendatang. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, bantuan tersebut berisi 2 jenis bantuan, yakni oksigen konsentrat dan oksigen silinder. Retno pun menyampaikan apresiasi atas bantuan dari negara-negara tetangga ini. Menurut liputan 6.com, ini merupakan bantuan kedua yang diterima Indonesia dari Singapura. Indonesia sebelumnya pernah menerima sejumlah peralatan kesehatan yang terdiri dari 200 ventilator, 756 tabung oksigen silinder, 600 oksigen konsentrat, dan beragam kebutuhan APD untuk penanganan COVID-19. Kita beralih ke berita selanjutnya. Program vaksin berbayar yang diselenggarakan PT Kimia Farma ditunda. Kegiatan ini pada awalnya akan diselenggarakan pada tanggal 12 Juli mendatang. Dilansir dari CNN Indonesia, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno mengatakan bahwa penundaan ini dilakukan karena besarnya animo dan pertanyaan yang masuk. Ia menyatakan penundaan ini dilakukan hingga pemberitahuan selanjutnya sembari melakukan sosialisasi vaksin berbayar serta pengaturan pendaftaran calon peserta vaksinasi. Belum berjalannya program vaksinasi gotong royong, namun mulai dibukanya program vaksin berbayar berujung kritik dari sejumlah tokoh masyarakat, salah satunya ex-sekretaris Menteri BUMN Said Didu. Ia menyebut bahwa bantuan harus bersifat sukarela dan tidak dipatok angka minimum tertentu. Di sisi lain, ia menyarankan BUMN diberikan biaya pelayanan dalam penyelenggaraannya. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, jaga selalu kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan sampai jumpa di timeline news yang berikutnya.